Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menganggap bahwa orang yang dominan, banyak bicara, atau ekspresif, adalah sosok yang kuat dan berpengaruh. Mereka mudah menarik perhatian dan membentuk suasana di sekelilingnya. Namun di balik keramaian itu, ada tipe pribadi lain yang justru seringkali lebih mencolok tanpa banyak bicara. Orang yang diam. Mereka tidak selalu terlihat mencolok, tapi kehadirannya sering meninggalkan kesan mendalam dan bahkan rasa segan yang sulit dijelaskan. Orang diam bukan berarti pasif atau tidak tahu apa-apa. Justru, dalam keheningan mereka tersembunyi kekuatan, ketegasan, dan ketenangan yang sulit ditembus. Tanpa banyak kata, mereka bisa menciptakan rasa hormat, atau bahkan ketakutan, dari orang-orang di sekitarnya. Banyak yang merasa tidak nyaman saat berada di dekat orang yang terlalu tenang, karena mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh sosok tersebut. Ketidakterbacaan inilah yang sering membuat orang diam justru lebih ditakuti daripada mereka yang vokal. Fenomena ini bukan hal baru, dan bisa ditemui di berbagai lingkungan, mulai dari dunia kerja, pertemanan, sampai dalam hubungan pribadi. Sifat diam yang mereka miliki bukan sekadar karakter, tetapi juga mencerminkan cara mereka memproses dunia dan menghadapi berbagai situasi. Maka tak heran, meskipun mereka jarang bicara, orang-orang ini seringkali memiliki dampak yang besar dan dihormati secara diam-diam. Dan ketika diam bisa membawa wibawa, inilah saatnya kita berhenti meremehkan kekuatan dari mereka yang memilih untuk tidak banyak berkata-kata. Orang yang diam seringkali menyembunyikan isi pikirannya, bukan karena mereka tidak punya pendapat, tapi karena mereka lebih memilih untuk tidak langsung mengungkapkannya. Ketika seseorang tidak terbuka tentang perasaan dan niatnya, orang lain jadi kesulitan membaca dan memprediksi bagaimana dia akan merespon suatu situasi. Ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan waspada, karena manusia pada dasarnya merasa lebih aman saat bisa memahami lawan bicaranya. Ketidakterbacaan itu bisa memberi kesan seolah-olah mereka menyimpan sesuatu yang tidak diketahui, bahkan mungkin sesuatu yang berbahaya. Dalam interaksi sosial, seseorang yang susah ditebak cenderung membuat orang lain lebih berhati-hati. Mereka bisa dianggap sebagai sosok yang penuh perhitungan dan bahkan memiliki potensi menguasai keadaan tanpa harus bersuara. Karena tidak menunjukkan banyak ekspresi dan reaksi, orang jadi ragu untuk mengusik dan menantang mereka. Dalam dunia kerja, pertemanan, bahkan konflik, orang diam seringkali dianggap lebih berbahaya, karena tak ada yang tahu pasti apa yang sedang mereka pikirkan dan rencanakan. Seseorang yang diam kerap memancarkan aura misterius, karena mereka jarang membagikan cerita pribadi, opini, atau emosi secara gamblang. Sifat misterius ini bukan karena mereka ingin terlihat eksklusif, tapi karena memang lebih nyaman menyimpan hal-hal untuk diri sendiri. Akibatnya, banyak orang yang penasaran tapi juga segan untuk terlalu dekat dengan mereka. Kesannya seperti ada tembok tak terlihat, yang membuat orang berpikir dua kali untuk menyeberanginya. Aura misterius ini juga menciptakan kesan kekuatan batin dan ketenangan, yang jarang dimiliki oleh orang yang banyak bicara. Dalam psikologi sosial, seseorang yang terlihat tenang dan tidak mudah terpancing, cenderung diasosiasikan dengan kekuatan, karena mereka tampak seolah tak terpengaruh oleh tekanan luar. Hal ini membuat orang diam lebih dihormati, bahkan terkadang ditakuti, karena mereka tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diprovokasi, dan tampak sangat tahan banting. Orang diam seringkali lebih fokus mengamati daripada terlibat langsung dalam percakapan atau keramaian. Karena tidak sibuk bicara, mereka punya lebih banyak ruang untuk memperhatikan ekspresi, bahasa tubuh, nada suara, dan pola perilaku orang lain. Hal ini menjadikan mereka sangat peka terhadap situasi sekitar, dan bisa membaca dinamika sosial dengan lebih tajam. Seringkali mereka mengetahui lebih banyak dari yang terlihat,
baik tentang orang lain, konflik tersembunyi, atau niat yang belum diucapkan. Fakta bahwa mereka menyerap banyak informasi tanpa menunjukkan reaksi, membuat orang lain merasa dia tahu sesuatu yang orang lain gak tahu. Ini menciptakan ketegangan tersendiri, karena ketika seseorang terlihat tenang tapi sebenarnya menyimpan banyak pengamatan, kita jadi tidak tahu seberapa banyak yang mereka simpan, dan bagaimana mereka akan menggunakan informasi itu. Hal ini bisa bikin mereka terlihat cerdas, waspada, bahkan menakutkan, terutama dalam situasi kompetitif atau penuh intrik. Karena orang yang diam jarang menunjukkan emosi secara terbuka, orang lain jadi terbiasa melihat mereka tenang, sabar, dan tidak reaktif. Tapi di balik sikap diam itu, bukan berarti mereka tidak merasa marah, kesal, atau tersinggung, mereka hanya tidak langsung mengungkapkannya. Dan ketika akhirnya mereka mencapai batas toleransi dan meledak, ledakannya bisa sangat mengejutkan, karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ini yang bikin orang takut menghadapi kemarahan orang diam, karena tidak tahu kapan atau bagaimana ledakan itu akan terjadi. Ledakan emosi yang datang dari orang yang biasanya tenang, justru terasa lebih kuat dampaknya. Reaksi semacam ini sering membuat orang berpikir dua kali sebelum membuat mereka marah atau merasa terancam. Bahkan, banyak orang lebih takut pada orang yang jarang marah, daripada yang sering marah. Karena ketika orang yang tenang mulai bicara dengan nada tinggi, itu biasanya berarti masalah sudah benar-benar serius. Orang yang diam biasanya memusatkan perhatian pada apa yang sedang mereka kerjakan atau pikirkan. Mereka tidak terlalu terganggu oleh obrolan yang tidak penting dan basa-basi, sehingga terlihat lebih serius dan terfokus. Dalam banyak situasi, sikap ini menciptakan kesan bahwa mereka tahu persis apa yang mereka lakukan, dan itu membuat orang lain segan dan ragu untuk meremehkan mereka. Fokus yang kuat seperti ini sering kali dihubungkan dengan kepercayaan diri dan kecerdasan emosional. Selain itu, mereka juga terlihat tegas karena tidak banyak bicara. Ketika mereka akhirnya angkat suara dan mengambil keputusan, kata-katanya biasanya singkat tapi langsung ke inti permasalahan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Ketegasan semacam ini membuat mereka tampak sebagai pribadi yang tidak mudah dipengaruhi dan digoyahkan, sehingga banyak orang lebih memilih untuk tidak mencoba menguji batas kesabaran mereka. Orang yang diam, cenderung tidak merasa perlu untuk selalu didengar dan diakui oleh lingkungan sekitar. Mereka nyaman dengan dirinya sendiri, dan tidak merasa harus tampil menonjol agar dianggap penting. Ketika seseorang tidak mencari validasi dari luar, mereka terlihat mandiri secara mental dan emosional. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang cukup mengintimidasi bagi orang-orang yang bergantung pada penerimaan sosial dan perhatian dari orang lain. Sikap ini menunjukkan kekuatan dari dalam, mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, tidak tergoda untuk ikut-ikutan, dan tidak takut untuk berdiri sendiri. Orang seperti ini sulit dikendalikan dan dimanipulasi, karena mereka tidak punya kebutuhan untuk menyenangkan siapapun. Justru karena tidak butuh pengakuan, mereka jadi tampak lebih kuat dan berbahaya, sebab tidak ada yang bisa digunakan untuk menekan mereka secara emosional.